Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja, Mayaran Bisa Putra, Notar 2201222, kelas T3. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan video tutorial mengenai geoprocessing. Yang pertama, kita masukkan peta dan juga jaringan jalannya dulu di katalog. Ini merupakan file yang sudah saya koneksikan. Ini untuk administrasi desa kita tarik. Kemudian untuk jalannya. Nah, baik. Setelah itu kita membuat subfile point, line, ataupun polygon dengan cara klik kanan, new, subfile, kita tulis point. Dan untuk di sini kita pilih UTM 48. UTM zona 48. Oke. Oke. Selanjutnya kita buat lagi untuk subfile line. Sini kita pilih polyline dan lakukan hal yang sama dengan menggunakan UTM 48. Ya, kita buat lagi untuk subfile polygon. Polygon di sini kita ubah polygon. Kita gunakan lagi UTM 48. Baik, setelah itu kita akan mempraktekkan geoprocessing yang pertama. Baik, sebelum itu kita harus membuat point, line, dan polygon dulu. Buat point, line, dan polygon kita ke edit, terus start editing. Kita pilih continue. Di sini recreate feature, lalu kita pilih untuk point. Untuk jalannya kita nonaktifkan dulu. Sini kita berikan beberapa titik point. Seperti contoh misalnya di sini, sini. Baik, sudah cukup untuk contoh. Dan kemudian kita buat untuk line-nya. Dan seperti contohnya untuk poligonnya seperti ini contohnya. Kemudian kita stop editing. Yes. Untuk line-nya kita ubah dulu agar lebih jelas di Hakwai. Baik, selanjutnya kita akan mulai di geoprocessing untuk buffer. Lalu untuk input feature kita pilih point. Untuk outputnya kita tulis buffer 500. 500 itu berarti 500 meter. Save. Dan decimal degree di sini kita ubah ke meter. Di sini kita ketik 500. Oke, untuk ini langsung saja. Kita ketik buffer 500.
Ini masih error. Kita coba ubah saja jadi buffer saja. Baik, lalu kita klik OK. Nah, di sini sedang terjadi proses untuk melakukan buffernya. Baik, di sini untuk buffernya sudah jadi. Kita contohkan lagi untuk buffer di bagian jalannya. Kita maksud saya di bagian line. Lalu kita ketik buffer line. Lalu kita save. Kita di sini meter. Sini coba kita buat 80 saja. Kita klik OK. Nah, buffernya sudah, memang ini kurang terlihat, tapi kita zoom. Nah, di sini sudah ada buffernya dengan jarak 80 meter. Baik, selanjutnya kita mencontohkan untuk geoprocessing yang clip. Baik, untuk clip kita pilih di sini untuk input di administrasi desa. Baik, untuk sebelumnya flip ini digunakan untuk memotong suatu fitur dengan fitur yang lain. Nah, untuk inputnya di sini administrasi desa, kemudian untuk outputnya kita pilih polygon. Maksud saya untuk clip feature-nya atau yang akan dipotong itu adalah di bagian poligonnya. Untuk di sini kita ubah, karena di sini udah ada clip, berarti kita ubah clip 2. Save, lalu OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk klipnya. Contoh untuk memudahkan lagi melihatnya, kita polygon kita hilangkan dulu. Nah, di sini untuk klipnya kita lihat pada klip ini di bagian open attributable. Nah, di sini ada 35 data pada bagian klipnya. Seperti contoh untuk administrasi di desa, kita open attributable. Di sini hanya 82. Nah, pada perbedaan bagian datanya di bagian jumlahnya. Untuk selanjutnya kita melakukan intersect, di mana intersect ini menentukan areal yang overlapping antara fitur input. Dengan output yang dihasilkan adalah fitur yang ada di kedua input masing-masing. Baik, langsung saja untuk lebih jelasnya kita contohkan di bagian intersect, geoprocessing, lalu intersect, kemudian untuk input feature-nya kita pilih jalan dan administrasi desa. Nah, di sini kita ubah namanya dulu intersect, karena di sini udah ada nama intersect, kita berikan angka 2 di belakangnya. Di intersect 2 kita save, lalu OK. Di sini sedang terjadi proses untuk intersect. Kita tunggu beberapa saat. Nah, baik, untuk intersect-nya ini sudah muncul. Untuk mudahnya kita matikan dulu bagian klipnya. Nah, pada intersect ini kita bisa lihat di bagian
datanya setelah pada bagian intersect ini. Contoh di bagian intersect, open attribute table, kita perbesar. Nah, di sini udah ada informasi mengenai jalan, dan di sebelah kanannya itu ada nama objeknya. Sebagai contoh ini ada jalan lokal di Setia Mekar dan seterusnya. Seperti itu untuk bagian geoprocessing pada proses yang intersect. Untuk selanjutnya kita gunakan geoprocessing untuk union. Sebelumnya union ini digunakan untuk menentukan areal yang berada pada salah satu layer saja atau kedua atau beberapa layer. Semua fitur yang ada pada layer input akan menjadi output. Union dapat dilakukan pada dua atau lebih layer. Baik, di sini kita langsung melakukan saja di sini union. Untuk input fiturnya, kita pilih clip dan juga administrasi desa. Di sini karena sudah ada nama union di sini, kita ketik union 2. Save. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini di bagian ini kita hilangkan dulu intersect. Nah, di sini sudah terlihat union. Bagaimana union ini merupakan penggabungan. Di contoh, misalnya kita hilangkan dulu unionnya. Lalu di bagian clip, ini kan ada wilayah yang sebagian yang seperti ini yang sudah dipotong atau diklip, dan juga ada wilayah yang seutuhnya atau yang administrasi desa. Nah, ketika kita lakukan union, dia akan digabungkan. Jadi contoh, ini kan kita checklist, misal kita checklist pada union, maka ini akan tergabung. Nah, dia akan menjadi satu. Dan di sini untuk union, kita lihat dulu open attribute tabelnya. Nah, di sini dijadikan satu datanya antara clip dan juga untuk administrasi desa tadi, data untuk administrasi desa. Baik, setelah melakukan union, maka kita lakukan geoprocessing merge. Dan untuk merge ini, merge merupakan penggabungan fitur yang mempunyai kelas fitur yang sama pada layer yang berbeda. Layer harus saling berbatasan dan boleh overlap. Nah, baik, untuk melakukan merge, sebelumnya kita hilangkan dulu untuk checklist di layernya ini untuk memudahkan kita melihat bagaimana itu geoprocessing pada merge. Kemudian di sini sudah ada data yang sudah disiapkan, yang sudah saya simpan di sini. Kita ambil yang part 1, kita tarik ke layar dan kita tarik untuk part 2-nya juga. Nah, ketika kita sudah tarik semuanya, maka kita lakukan merge. Kita klik merge. Input data untuk part 1 dan part 2. Setelah itu kemudian untuk filenya kita namai merge 2. Jadi sebelumnya kenapa di sini sudah ada merge, split, buffer sebelumnya? Karena
sebelumnya saya sudah membuat untuk bahan pembelajaran juga untuk belajar membuat video tutorial ini. Misalnya kita save. Nah, setelah kita save, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini sedang terjadi proses merge. Nah, di sini sudah tergabung antara part 1 dan part 2. Kita lihat di bagian atribut tabelnya. Di sini karena datanya itu sama, jadi akan dijadikan satu. Data antara part 1 dengan data yang ada di part 2. Dijadikan satu datanya. Baik. Untuk selanjutnya, kita melakukan dissolve. Di mana dissolve ini berarti menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan lakukan langsung dissolve. Di sini kita klik geoprocessing, lalu dissolve. Lalu input feature-nya kita pilih administrasi desa. Lalu di sini untuk outputnya kita ketik saja dissolve. Dissolve. Misalkan dissolve 2. Lalu save. Nah, dan yang akan di dissolve ini pada name object. Kita klik OK. Baik, di sini sedang terjadi proses untuk melakukan dissolve. Nah, di sini untuk bagian dissolve, di mana dissolve itu menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut. Di sini kita bisa lihat pada atribut tabelnya. Nah, di sini yang muncul itu di bagian name object-nya. Jadi karena di sini ada kesamaan atribut, maka yang akan muncul itu untuk misalkan untuk menurunkan data kabupaten dari data kecamatan, itu seperti itu. Salah satu contoh penggunaan dissolve. Ini merupakan contoh data atribut pada hasil dissolve. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai geoprocessing untuk split. Nah, split ini itu memisahkan unsur-unsur spasial menjadi beberapa kelas unsur berdasarkan field pemisah. Di sini karena pada geoprocessing yang di sini itu hanya sampai dissolve, maka kita cari split itu ada pada Artoolbox. Bentar, ini masih loading. Kemudian pada analysis tools, pada extract. Nah, ini ada split, kita klik 2 kali. Di sini kita masukkan untuk input fiturnya administrasi desa. Untuk split feature-nya baik. Ini saya terbalik. Yang pertama untuk input fiturnya itu polygon, dan split feature-nya itu dia administrasi desa. Lalu untuk field-nya kita pilih name object.
Untuk di sini kita namai misalkan split. Kita new folder dulu. Kita pilih, kita ketik split 2. Split 2 kita add. Untuk kita tekan OK. Nah, untuk split ini tidak muncul di layar, tapi kita bisa lihat pada bagian katalog. Lalu kita lihat pada bagian data layanan ArcGIS, lalu kita klik split 2. Nah, di sini kita bisa tarik satu-satu. Seperti contoh, untuk agar kita bisa melihat satu, kita off-kan dulu bagian dissolve katalog, lalu kita misal contoh kita tarik bagian Bantar Gebang. Nah, kita untuk lebih jelasnya bisa di zoom to layar. Nah, ini kita misal kita tarik lagi, ini Bojongkulur. Dan bisa juga kita tarik lagi Ujung Menteng. Nah, di sini kita sudah ada untuk contoh, kita masukkan ke layar. Sini kita, contohnya sudah cukup, kita remove saja. Baik, untuk split sudah. Selanjutnya erase atau menghapus. Di sini erase ini digunakan untuk mengurangi unsur-unsur spasial dengan cara melubangi dengan unsur spasial lain yang ditumpangkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung melakukan praktik saja. Erase ini berada pada Arts Toolbox, lalu di Analysis Tool, lalu di Overlay. Nah, erase di sini kita klik 2 kali. Ini close saja. Untuk inputnya, misal kita pilih administrasi desa. Untuk eraser fiturnya kita pilih yang poligon. Lalu di sini kita ubah erase, kita bikin filenya dulu. Untuk menyimpan datanya kita save. Lalu oke. Baik, ini sedang proses. Nah, di sini sudah terhapus bagian dari yang kita inginkan. Nah, seperti contoh untuk membedakannya, di bagian erase seperti kita cek dulu. Ini kan tadi menggunakan administrasi desa dan juga poligon. Nah, di sini maksud dari erase ini adalah bagian administrasi desa yang tertutupi oleh poligon ini, dia akan dihilangkan atau terhapus begitu. Nah, apabila kita on-kan erasenya, kita off-kan dulu poligon administrasinya. Nah, di sini ini adalah hasil dari geoprocessing erase atau menghapus. Nah, untuk membandingkannya kita lihat pada bagian atribut tabel. Nah, di sini ada 65 data pada yang sudah di erase ini atau dihapus bagian. Ada 65 data. Lalu di bagian administrasi desa, jika kita lihat di sini ada 82 data. Nah, sini di bagian erase ini sudah terkurangi karena
memang sudah dihapus. Baik, untuk selanjutnya ada identify, di mana identify ini untuk melakukan tumpang tindih antara unsur-unsur spasial masukan dengan unsur spesial identitas. Untuk contohnya, bagian identity kita langsung saja kita buka di bagian Art Toolbox. Lalu identity kita klik 2 kali, ini close saja dulu. Baik, untuk inputnya kita coba jalan dan identify feature-nya kita pilih administrasi desa. Nah, di sini kita ketik identify, kita save, lalu klik OK. Ini sedang terjadi proses untuk melakukan identify geoprocessing. Nah, ini merupakan hasil dari identify, di mana yang tadi sudah disebutkan bahwa identify ini adalah untuk melakukan tumpang tindih antara unsur-unsur spasial. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian atribut tabel bagi identify. Nah, di sini ada 22.388 data. Nah, di sini berarti sudah ada yang disebut tumpang tindih antara unsur-unsur spasial antara jalan dengan administrasi desa. Ini untuk identify-nya. Baik, sekian dari saya mengenai tutorial geoprocessing mulai dari buffer, clip, intersect, hingga sampai terakhir pada identify. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.